Halo para pendengar setia Dongeng 21. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dirilis pada November 2020 silam, yang berasal dari Korea Selatan yang dibintangi oleh mantan terbaik AA, yaitu Park Shin-hye, yang bercerita tentang seorang gadis yang menerima sebuah panggilan telepon dari rumah yang sama tetapi berasal dari panggilan telepon 20 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Ya, inilah The Call. Bagaimana kisahnya? Lanjut. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang sedang berjalan menuju sebuah desa. Gadis tersebut bernama Kim Soo-yoon. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mengendarai sebuah mobil yang bertuliskan Strawberry. Pria tersebut bernama Paman Sun-ho, yang merupakan pemilik kebun stroberi di desa tersebut, sekaligus kerabat dekat dari keluarga Soo-yoon. Lalu menawarkannya tumpangan dan mengantarkan Soo-yoon menuju rumah kediaman masa kecilnya dahulu. Sesampainya di rumah tersebut, Soo-yoon dengan segera mencari sebuah pesawat telepon yang akan digunakannya untuk menghubungi ponsel miliknya yang hilang di dalam perjalanan dia menuju desa tersebut. Sialnya, seseorang sudah menemukannya lebih dahulu dan memanfaatkannya hal tersebut dengan meminta imbalan atas ponsel yang telah ditemukannya. Akan tetapi, Soo-yoon nampaknya tidak setuju dengan hal tersebut dan panggilan pun berakhir. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk, lalu dia pun dengan segera mengangkatnya dan terdengar suara seorang wanita yang mengatakan bahwa dia sedang dikurung di kamar oleh ibunya. Dan itu membuat Soo-yoon sedikit bingung. Lalu wanita tersebut menanyakan apakah betul nomor yang dia hubungi adalah Toko Sun-hee. Akan tetapi, Soo-yoon berpikir bahwa itu adalah sebuah panggilan salah sambung yang entah dari siapa. Keesokan harinya, Soo-yoon terlihat sedang membantu dan merawat ibunya yang mengidap tumor otak dan dirawat di rumah sakit di desa tersebut. Dan setelah beberapa percakapan, akhirnya terlibat sedikit perdebatan dengan ibunya. Lalu dia pun segera pergi meninggalkan ibunya dan pergi menuju makam ayahnya yang telah lama meninggal. Scene berpindah di mana saat Soo-yoon terlihat baru tiba di rumahnya dan tiba-tiba sebuah panggilan telepon berdering kembali. Dan ternyata itu adalah panggilan misterius dari wanita misterius sebelumnya, dan kali ini mengatakan bahwa ibunya akan membunuhnya dan memberikan alamat rumahnya. Namun Soo-yoon berkata bahwa nomor yang dia hubungi bukanlah temannya yang berada di toko Sun-hee. Lantas itu pun membuat wanita misterius tadi merasa kesal dengan perkataan Soo-yoon yang menurutnya itu adalah temannya yang sedang berbohong kepadanya. Kemudian telepon pun ditutup. Tak lama, Soo-yoon pun terdiam sejenak dan selintas dia melihat selembar kertas pos dengan tujuan kediamannya yang ternyata bertuliskan alamat yang sama persis dengan alamat rumah yang disebut wanita tersebut. Sontak hal itu membuat Soo-yoon terlihat bingung karena menurutnya tidak mungkin ada dua rumah dengan alamat dan nomor rumah yang sama persis. Malam harinya saat dia tertidur, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang ternyata itu adalah sebuah foto keluarga miliknya yang berada di ujung koridor. Dan kemudian dia mencoba memasang kembali foto tersebut dengan membuatkan sebuah paku baru di dinding. Namun saat dia memasang paku tersebut, tiba-tiba, jika film horor, paku yang dia pasang ternyata menembus dinding rumah tersebut. Dengan rasa penasaran, dia mencoba mengecek kembali tembok tersebut dengan cara membongkarnya. Dan di luar dugaan, terdapat sebuah koridor yang menuju ke ruang bawah tanah yang selama itu ternyata berada di balik tembok tersebut. Aduh, Neng. Kalau AA udah pasti gegemeun. Mau ke bawahnya juga. Lalu dia pun memberanikan diri untuk mencoba menelusuri tempat tersebut dan menemukan sebuah kotak berisi sebuah buku diary seseorang yang menunjukkan tanggal 27 Agustus 1999 dan beberapa benda tua lain yang telah lama berada di situ beserta sebuah foto seorang gadis yang bertuliskan tanggal 26 tepat sebelum tanggal dari buku tersebut. Keesokan harinya dia pun menunjukkan dan bertanya kepada Paman Song-ho, lalu dia menyebutkan sebuah nama yaitu sosok dari wanita di foto tersebut adalah bernama Oh Hyung-suk dan ibunya yang dikenal sebagai seorang dukun cabul.
Bukan cabul sih, dukun aja. Yang cabul itu editor kita. Baca. Mereka berdua adalah pemilik pertama dari rumah yang Soyun huni saat ini. Sebelum akhirnya dibeli oleh orang tuanya, akan tetapi paman tersebut tampaknya enggan untuk membahas lebih tentang mereka. Scene berpindah di mana saat perjalanan menuju pulang, tiba-tiba Soyun terkejut melihat sebuah rumah yang bertuliskan toko Sunhee, yang mana itu adalah nama toko yang selalu disebut-sebut oleh wanita misterius yang selalu menelepon ke rumahnya itu. Saat berada di rumahnya, telepon itu berdering kembali, dan kali ini gadis tersebut terlihat meminta tolong karena akan dibunuh oleh ibunya sendiri dan telepon pun kembali terputus. Neng, jangan kembali ke lubang yang sama, karena masih banyak lubang-lubang yang lain. Diam! Lama berselang setelah kejadian itu, wanita tersebut menelpon kembali dan bertanya kenapa temannya Sunhee tak menolongnya. Lalu kemudian Soyun mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah Sunhee yang dia cari-cari, dan menjelaskannya juga bahwa ternyata mereka berada di dalam rumah yang sama, tapi berbeda waktu, yang mana Soyun berada di era tahun 2019 sementara Yongsuk berada di era tahun 1999, yang mana itu jaraknya sudah 20 tahun silam lamanya. Lalu untuk meyakinkan bahwa itu benar, Soyun pun mencoba membuktikan kebenarannya dengan memberikan sebuah kejadian yang akan terjadi di era tahun di mana Yongsuk berada dengan memberikan tanggal dari sebuah kecelakaan pesawat yang akan jatuh pada tanggal 18 November 1999 dan ya akhirnya terbukti, membuat Yongsuk pun percaya. Kemudian mereka pun semakin dekat dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Yongsuk pun bercerita mengenai dirinya yang ditakdirkan menjadi orang yang buruk dan brutal oleh ibunya. Begitupun Soyun yang bercerita tentang penyebab kematian ayahnya yang menurutnya adalah kesalahan dari ibunya yang lupa mematikan gas dan mengakibatkan rumahnya kebakaran. Esok harinya, di era waktu di mana Yongsuk berada, mereka kedatangan satu keluarga yang akan berencana membeli rumah tersebut yang ternyata itu adalah Soyun kecil dan orang tuanya. Kemudian Yongsuk yang mengetahui hal itu tiba-tiba mempunyai ide gila yang berpikir mungkin dengan mengubah apa yang terjadi di masa lalu akan merubah takdir yang berada di masa depan, tempat di mana era waktu Soyun dewasa berada sekarang. Dengan mencoba mencegah terjadinya kecelakaan di rumah Soyun dan merubah takdir dari ayah Soyun dan nasib keluarganya. Akhirnya Yongsuk pun memutuskan menyelinap dan pergi diam-diam dari rumahnya tanpa sepengetahuan ibunya dan menuju ke rumah Soyun kecil, hanya untuk mencegah kecelakaan itu terjadi, dan akhirnya usaha Yongsuk pun berhasil. Dan seketika itu ternyata benar-benar membuat takdir Soyun dewasa pun berubah total dan hidup bahagia dengan kedua orang tuanya. Neng Yongsuk, mulia sekali hatimu nak. Aja, sampai muringkak, lihatnya. Soyun pun berterima kasih kepada Yongsuk karena bantuannya dia dapat bertemu kembali dengan ayahnya yang sudah lama meninggal. Tak lama setelah itu, Yongsuk menghubungi Soyun dan tampaknya Soyun sedang asik bersenang-senang dengan kedua orang tuanya, bahkan beberapa kali tidak ada yang menjawab telepon dari Yongsuk. Sedangkan Yongsuk saat itu merasa sendirian. Karena hal itu akhirnya membuat Yongsuk murka dan marah terhadap Soyun yang dia pikir sudah melupakannya dan sibuk dengan urusan keluarganya. Kemudian tiba-tiba Yongsuk yang saat itu sedang berbicara dengan Soyun secara tidak terduga diketahui oleh ibunya yang sehingga akhirnya menyiksanya habis-habisan. Untung ibu waktu itu gak ada saya. Coba kalau ada saya bu, udah laporin ke saya bu, ke Pak Hansip. Setelah kejadian itu, Soyun mencoba mencari informasi riwayat hidup tentang Oh Yongsuk dan ibunya melalui media internet. Akhirnya, Soyun pun menemukan informasi tersebut yang menyatakan Yongsuk sudah meninggal 20 tahun lalu karena dibunuh oleh ibu tirinya sendiri dengan menggunakan ritual eksorsis dengan modus untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang ternyata diidap oleh Yongsuk.
Setelah itu, Soyun menunggu telepon dari Yung Suk dan menyampaikan berita bahwa Yung Suk akan dibunuh oleh ibu tirinya malam itu. Dan Soyun menyuruhnya untuk segera menyelamatkan dirinya secepatnya. Akhirnya, mendengar hal tersebut, Yung Suk pun dengan cepat menyusun rencana dan benar saja malam itu ibunya diam-diam masuk ke kamar Yung Suk dengan membawa sebuah pisau. Yang segera dia hujamkan pisau itu dari balik selimut yang ibunya duga sudah tertidur. Dan ternyata itu bukanlah Yung Suk, melainkan sebuah bantal yang telah disiapkan oleh Yung Suk untuk mengelabui ibunya. Tiba-tiba Yung Suk yang bersembunyi di belakangnya keluar. Dan terjadilah perdebatan dan perkelahian antara keduanya yang menewaskan ibu tirinya. Maka dengan kejadian itu, akhirnya membuat Yung Suk merasa terbebas dan semakin liar. Esoknya terlihat Paman Sung Ho berkunjung ke kediaman Soyun dewasa dengan membawa hasil panen stroberinya yang akan diberikan ke keluarga Soyun. Di sisi lain, Paman Sung Ho muda juga berkunjung ke kediaman Yung Suk pada saat itu dengan membawa stroberi untuk keluarga Yung Suk. Dan Paman Sung Ho menyadari tampaknya tak ada sosok ibu tiri Yung Suk di rumah itu dan bertanya sepertinya ibu sedang keluar rumah. Tapi Yung Suk malah tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Saat Yung Suk beranjak untuk berganti busana, Paman Sung Ho berinisiatif untuk menyimpan stroberi tersebut ke dalam lemari pendingin, yang kemudian dibukanya dan terlihat terdapat beberapa bungkus plastik hitam yang beraroma tidak sedap. Kemudian, saat dia hendak mengeluarkan benda tersebut, salah satu bungkus plastik tersebut jatuh yang kemudian dia ambil, dan betapa terkejutnya, ternyata itu adalah potongan dari ibu tiri Yung Suk yang telah dibunuh dan dimutilasi menjadi beberapa bagian kecil. Aduh, keeng. Yung Suk pun keluar dari kamarnya dan melihat hal tersebut. Akhirnya itu membuat Yung Suk kesal. Kemudian Paman Sung Ho yang dalam keadaan panik berusaha untuk menghubungi seseorang dan meminta tolong, yang kemudian tersambung dengan telepon kediaman Soyun dewasa. Dan terdengar suara hantapan benda tumpul dan orang kesakitan. Kemudian ketika telepon pun ditutup, tak lama Soyun kembali bergabung dengan keluarganya dan Paman Sung Ho dan melihat suasana sudah berubah. Tak ada sosok Paman Sung Ho di situ beserta stroberi yang dia bawa tadi. Bahkan orang tuanya pun bahkan tidak mengenal siapa itu Paman Sung Ho. Hebat, bisa kayak gitu. Kemudian dengan cepat Soyun pergi menuju kebun stroberi milik Paman Sung Ho. Dan ternyata kebun itu terlihat seperti kebun yang sudah lama tidak digunakan dan ditinggalkan pemiliknya. Soyun yang merasa ada yang tidak beres kemudian pergi ke kantor polisi sekitar untuk bertanya tentang Paman Sung Ho. Betapa terkejutnya ketika salah seorang polisi berkata bahwa orang tersebut sudah meninggal lama. Dan berdasarkan catatan polisi kalau dia telah dibunuh oleh Yung Suk dan dimutilasi tubuhnya. Tak lama scene berpindah ke masa Yung Suk berada yang terlihat dua orang polisi datang menanyakan apakah dia mengenal Paman Sung Ho dan mengetahui keberadaannya. Akan tetapi, Yung Suk berkata bahwa dia tak mengenalnya. Tak sengaja, polisi tersebut melihat kotak stroberi milik Paman Sung Ho yang tergeletak di lantai rumah tersebut dan berkata bahwa Paman Sung Ho yang sedari hari kemarin membagikan hasil panennya ke semua tetangganya. Di sisi lain, Soyun mendatangi toko Sunhee yaitu sebuah toko yang sering disebut oleh Yung Suk sebelumnya dan menemui seseorang yang bernama Sunhee yang tidak lain adalah teman dari masa remajanya Yung Suk. Dia pun bercerita bahwa Yung Suk awalnya terlihat seperti anak yang baik, bahkan dia pun mau mendengarkan cerita dari Sunhee tentang ayahnya yang sering mabuk-mabukan. Dan dia pun berkata, jika bukan karena ibu tiri Yung Suk, mungkin hari ini dia sudah mati sambil memperlihatkan bekas luka bakar di kakinya. Setelah Soyun berada di rumah, tak lama telepon pun berdering. Akhirnya terjadi pertengkaran di antara Soyun dan Yung Suk. Yang mana di sini Soyun terlihat marah dan mengatakan bahwa Yung Suk adalah pembunuh berantai yang telah dihukum seumur hidup. Lalu Yung Suk meminta bantuan Soyun untuk mencari bukti apa yang bisa membuat polisi dapat menemukannya. Akan tetapi Soyun menolaknya dan seketika menutup telepon darinya. Tak terima dengan perlakuan Soyun, Yung Suk pun kembali murka karena merasa dirinya telah dikhianati dan Soyun tak mau menjawab telepon darinya lagi.
Tak lama saat Yung Suk terdiam, tiba-tiba Soyun kecil dan ayahnya mendatangi ke kediamannya untuk bertransaksi atas penjualan rumah tersebut, yang mana ini dijadikan perangkap untuk membalas Soyun dan meminta mereka untuk menunggu. Setelah beberapa aksinya untuk membunuh ayah Soyun pun berhasil. Di sisi lain, Soyun dewasa yang tengah belajar mengemudi dengan ayahnya tiba-tiba dikejutkan dengan ayahnya yang perlahan menghilang dari sampingnya seakan kejadian tersebut memudar dan kemudian itu menjadikan nasibnya berubah kembali. Soyun kecil akhirnya disekap oleh Yung Suk yang saat itu kesal terhadapnya karena tak menjawab telepon darinya. Kemudian Soyun dewasa bergegas pulang ke rumahnya yang mana keadaan rumah tersebut juga sudah terlihat berbeda dan tampak menjadi sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Kemudian tak lama telepon pun berbunyi. Yung Suk kemudian berkata bahwa ayahnya sudah dia bunuh dan Soyun kecil ada bersamanya. Lantas itu membuat Soyun marah dan kesal. Tapi apa daya, tak mungkin dia bisa membunuh Yung Suk yang berada di masa lalu. Dan Yung Suk pun memberikan waktu 1 jam untuk mencari tahu bagaimana polisi bisa mengetahui dan menangkapnya. Aduh kasihan, si Ayang Embeb lagi kacau pikirannya. Kemudian Soyun yang dalam rasa kebingungan memutar otaknya mencari cara untuk membunuh Yung Suk dengan cara mencari kejadian kecelakaan yang akan terjadi hari itu dengan mengarahkan Yung Suk pada tempat kejadian kecelakaan tersebut yang berada di sebuah rumah kaca yang mana akan terjadi ledakan besar akibat tabung gas pada pukul 5 sore. Dengan dalih bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah sebuah bilah pisau berlumuran darah yang sebelumnya telah ditemukan oleh seorang pemungut sampah yang tinggal di rumah kaca tersebut dan dilaporkannya ke petugas kepolisian setempat. Yung Suk pun tampaknya percaya dan bergegas pergi menuju rumah kaca tersebut. Akhirnya ledakan pun terjadi. Berpikir bahwa Soyun sudah menang, akan tetapi tiba-tiba dia kembali menerima telepon dari Yung Suk yang ternyata di luar dugaan dapat selamat dari kejadian kecelakaan tersebut. Tanpa banyak berpikir, Yung Suk pun menyiram Soyun kecil dengan air panas yang berakibat sama pula pada Soyun dewasa. Kemudian Yung Suk mengungkap sebuah fakta sebenarnya dari kejadian yang menewaskan ayah Soyun bukanlah kesalahan dari ibunya, melainkan Soyun sendiri yang menyalakan kembali kompor gas yang sebelumnya sudah lebih dahulu dimatikan oleh ibunya sebelum dia beranjak pergi. Dan Yung Suk menilai bahwa Soyun hanyalah seorang pembohong besar atas kematian ayahnya karena menyalahkan ibunya. Di sisi lain, Yung Suk yang mengetahui ibu Soyun akan datang, dia pun menyiapkan rencana untuk membunuhnya juga. Dengan segera, Yung Suk pergi dan mendatangi kakek pemungut sampah yang sudah menemukan barang bukti tersebut. Yang pada akhirnya, barang bukti tersebut dapat diamankan oleh Yung Suk dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Yang kemudian itu semua merubah semua catatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yung Suk dan kembali merubah nasib dari mereka semua. Scene berlanjut dengan perubahan suasana dari rumah tersebut yang tadinya kosong tiba-tiba penuh dengan lemari pendingin yang diduga itu adalah alat untuk menyimpan potongan mayat-mayat korban dari Yung Suk. Dengan segera Soyun pun pergi dari rumah itu. Kemudian sekilas tampak seseorang sedang berbicara dengan seseorang di ruang bawah tanah yang ternyata itu adalah Yung Suk dewasa yang sedang berbicara dengan seseorang. Tak lama scene berpindah pada Yung Suk muda yang didatangi oleh seorang polisi bersama dengan ibu Soyun yang berniat untuk mencari keluarganya. Dengan segera mereka menyisir seluruh sudut rumah akan tetapi tidak menemukan apapun karena semua barang bukti telah Yung Suk sembunyikan di ruang bawah tanah yang berada di balik lemari di sudut ruangan. Sedangkan Soyun dewasa yang mengetahui polisi dan ibunya yang datang ke rumah tersebut memutuskan kembali ke rumah itu dan mencari telepon yang selalu dia gunakan bertujuan untuk memberitahu mereka. Yang kemudian telepon berhasil dia temukan dan menunggu telepon masuk yang berasal dari ibunya yang berhasil mencoba melakukan panggilan telepon dari masa itu dan memperingatkan ibunya untuk segera pergi dari sana karena jika tidak Yung Suk akan membunuhnya. Tak lama berselang, saat mereka lengah, akhirnya Yung Suk dengan cepat melakukan aksinya dengan menebas polisi tersebut hingga tewas, dan menyisakan ibu Soyun seorang diri. Di sisi lain, Soyun yang tengah berbicara tiba-tiba diserang oleh Yung Suk dari belakang.
Saat telepon berdering kembali, terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, dan Soyun berhasil mendapatkan telepon tersebut. Soyun dewasa dan ibunya yang sama-sama melarikan diri menuju kamar Yongsuk, dan Soyun mengatakan pada ibunya untuk tetap fokus dan memintanya mencari benda yang dapat dijadikan senjata. Tak lama berlalu, terdengar suara Soyun kecil menangis dari luar kamar. Akan tetapi, itu adalah sebuah jebakan untuk memancing ibu Soyun untuk keluar dari kamar itu, dan dengan segera Yongsuk melancarkan aksinya dengan menyerangnya dari belakang. Di sisi lain, Soyun dewasa pun sedang dalam keadaan tersudut oleh Yongsuk dewasa. Sudah merasa putus asa karena Yongsuk berhasil masuk ke kamar itu, akan tetapi Yongsuk yang sebelumnya akan membunuh Soyun tiba-tiba menghilang dan kondisi rumah itu kembali berubah menjadi sebuah rumah tua yang kosong. Aduh, keeng. Ternyata itu akibat ibu Soyun yang sebelumnya telah dikira sudah mati, akhirnya melancarkan serangan terakhirnya, hingga mereka berdua terjatuh terjun bebas dari lantai 2 yang mengakibatkan mereka luka berat dan tergeletak tak sadarkan diri. Soyun dewasa yang menyadari itu dengan segera pergi menuju rumah sakit tempat ibunya yang sedang dirawat. Akan tetapi tak ada sosok ibunya yang berada di situ. Dan kemudian bergegas pergi menuju makam ayahnya untuk memastikan kembali apakah ibunya benar-benar sudah mati karena kejadian tersebut. Kemudian dia pun mendapati hanya ada makam ayahnya di situ. Tak lama berselang, tiba-tiba datang seseorang yang memanggil namanya, yang ternyata itu adalah ibunya yang terlihat sehat daripada sebelumnya. Akan tetapi, jika diperhatikan kembali terdapat banyak luka sayatan pada tubuhnya, yang berarti dia selamat dari kejadian tersebut. Kemudian Shin memperlihatkan Yongsuk dewasa yang sedang berbicara melalui telepon tersebut, yang tidak lain berbicara dengan Yongsuk muda untuk menyiapkan rencana cadangan agar dia dapat selamat dari peristiwa tersebut. Lalu Shin berpindah pada Soyun sedang berjalan bersama ibunya, yang tak lama tiba-tiba sosok ibunya perlahan menghilang dari sampingnya, dan ternyata Yongsuk kembali merubah alur dari cerita tersebut sampai pada scene terakhir yang memperlihatkan Soyun yang akhirnya disekap oleh Yongsuk di basement di mana tempat Yongsuk selalu disiksa. Dan film pun akhirnya tamat dengan ending yang mengkupu-kupukan. Aduh, emosi sumpah. Sumpah ini emosi sekali. Jadi untuk yang mau menonton, harap jangan nonton hingga selesai. Karena ini AA juga sudah lihat karena babatok atau mastaka. Dikarenakan jujur saja kami mereview ini dalam keadaan belum mamam. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah merubah takdir yang sudah ditentukan. Kalau enggak, kami sebagai tim review menjadi liar. Ke Pulau Bali beli koteka, masalah rumit jangan dijeda. Hai adik-adik dan kakak-kakak, saya izin pamit, semoga kalian selalu berbahagia.